Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rifki Dapalangsi. Saya penulis ketiga di artikel yang berjudul Dampak Produksi Nikel Terhadap Ekonomi Nasional, Pendekatan Intermediasi Melalui PDB Sektor Pertambangan di tahun 2020 hingga 2024. Introduction atau pembukaan ini, PT PAL Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang dan pengolahan nikel terbesar di Indonesia yang beroperasi di bawah kontrak karya bersama pemerintah. Unit ini menjadi fokus dalam praktik dan divisi produksi dan pengolahan nikel yang bertanggung jawab atas proses ekstraksi, pemurnian, hingga pengiriman nikel ke pasar domestik dan ekspor. Kemudian nikel sendiri ini merupakan logam strategis yang memegang peranan krusial di berbagai sektor industri, khususnya pembuatan baja dan baterai lithium ion. Dua baterai yang paling banyak digunakan yaitu nikel kobalt aluminium dan nikel magnesi kobalt, mengandung nikel hingga 80%. Kedua jenis ini digunakan secara luas dalam kendaraan elektrik yang sedang memuncak-muncaknya produksi kendaraan listrik dan industri energi terbarukan, karena nikel ini memiliki kemampuan menyimpan energi secara efisien. Namun di balik peningkatan produksi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, terdapat permasalahan mendasar terkait kontribusi sektor nikel terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kita lihat di statistik BPS, Indonesia ini pertumbuhan produksinya dari 800.000 ton pada tahun 2020 menjadi 2,4 ton, 2,4 juta ton maksud saya pada tahun 2024 itu. Meskipun demikian, pertumbuhan PDB nasional pada tahun 2024 hanya mencapai 5,8%, dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap total PDB masih relatif rendah. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut efektivitas tata kelola sumber daya alam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan nasional gitu. Nah, di artikel kita ini memiliki metode penelitian menggunakan metode kuantitatif yang merupakan suatu pendekatan sistematis yang mengumpulkan data terukur untuk dianalisis secara matematis dan statistik gitu. Jenis data yang digunakan ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah disediakan sebelumnya. Kita mengambilnya ini dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan teknik analisis yang digunakan ini adalah analisis jalur pathways dengan bantuan software SPSS. Analisis jalur merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel dengan model yang kompleks gitu. Kemudian berdasarkan tujuan penelitian kita dan kerangka teoritis yang digunakan, maka hipotesisnya H1, produksi nikel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertambangan. H2, PDB sektor pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB nasional. H3, produksi nikel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB nasional. H4, PDB sektor pertambangan memediasi pengaruh produksi nikel terhadap PDB nasional. Kemudian langkah-langkah analisisnya itu dalam penelitian ini meliputi memasukkan data ke perangkat SPSS, kemudian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya itu perhitungan persamaan jalur untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel. Uji hipotesis menjadi uji koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R2, kemudian uji simultan, uji parsial. Kemudian yang kelima itu uji Sobel untuk mengetahui signifikansi pengaruh tidak langsung melalui antar variabel gitu. Langsung saja ke pembahasan atau ke hasil. Hasil di sini menunjukkan bahwa produksi nikel memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertambangan, namun tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap PDB nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertambangan tumbuh akibat peningkatan produksi nikel, kontribusinya belum cukup kuat secara struktural untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat dalam kerangka administrasi publik
Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam tata kelola kebijakan di mana output sektoral belum mampu menghasilkan dampak lintas sektoral yang berarti. Ini menandakan bahwa proses administrasi mulai dari perencanaan hingga implementasi belum sepenuhnya terintegrasi secara strategis dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh gitu. Temuan ini sejalan dengan pendapat Tang Kudung dan Seger pada 2024 yang menyatakan bahwa hilirisasi nikel merupakan potensi besar untuk memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya atau sektor industri lainnya. Namun agar hal tersebut tercapai, perlu adanya penguatan desain kebijakan dan koordinasi antar instansi pemerintah agar nilai tambah dari komoditas nikel benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang artinya bahwa berdasarkan judul yang digunakan ini dapat disimpulkan bahwa produksi nikel terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertambangan. Namun hasil juga menunjukkan bahwa baik pengaruh langsung maupun tidak langsung nikel terhadap PDB nasional tidak signifikan. Artinya kontribusi sektor nikel terhadap perekonomian masih terbatas dan belum mampu mendorong pertumbuhan secara menyeluruh dalam struktur ekonomi Indonesia. Itu adalah hasil yang kita temukan dari penelitian kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.